Pengalaman hidup adalah seluk-beluk kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai keteladanan, etika, dan karakter yang membentuk kepribadian seseorang menjadi gaya hidupnya. Jadi demi gaya hidup inilah seseorang dapat melanggar norma-norma hukum agama dan moralitas publik. Bahkan tanpa disadarinya, pelanggaran tersebut melahirkan dosa. Paulus dalam Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Betapa mengerikan saudara pelanggaran terhadap hukum Allah. Jangan demi gaya hidup yang melanggar etika, norma-norma agama, dan moralitas, maka hidupmu berakhir di neraka. Salomo menasihatkan kepada kaum muda dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 dan 10. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hati dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Otomatis gaya hidup kita harus mencerminkan keteladanan yang positif, beretika, dan sesuai ajaran agama. Nasihat Salomo ini terfokus kepada kaum muda, tetapi penting bagi kaum lansia, sebab inti nasihatnya adalah akuilah segala kejahatanmu di hadapan Tuhan, bertobat dan mohon pengampunannya selagi masih hidup dan bisa berbicara dengan sadar dan lancar. Tidak usah mengulur waktu, sebab itu peluang bagi iblis untuk mengeraskan hatimu yang berakibat menggiring jiwa dan tubuhmu menuju jurang maut. Yoel 2 ayat 12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Amsal 3 ayat 6 dan 7, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ibrani 4 ayat 7, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati. Salomo menegaskan adalah terlambat dan bisa terjadi penyesalan seumur hidup jika saudara mengeraskan hati sampai masa usia lanjut, baru mau mengakui, baru mau menyadari akan dosa dan mau berbicara sudah tidak normal lagi. Pengkhotbah 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Masa lansia itu penuh dengan pergumulan hidup, karena segala yang manis bisa jadi pahit, dan yang pahit semakin pahit. Jadi sangat mustahil bila persoalan pelanggaran dosa terus terpendam lama-kelamaan menjadi beku. Ayo, selagi masih ada kesempatan, adakanlah rekonsiliasi di hadapan Tuhan dan di antara sesama kita demi meraih tujuan hidup yang penuh kedamaian dan ketenangan roh jiwa kita di surga. Haleluya.